Nah, sebelum kita masuk ke dalam praktik proses pengoperasian bubut, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dasar mesin bubut SMK kelas 11. Proses pembubutan sendiri merupakan salah satu proses pemesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Lalu selanjutnya macam jenis mesin bubut. Yang pertama mesin bubut ringan, biasanya diperuntukkan untuk pekerjaan membuat objek yang berukuran kecil dan ringan. Mesin ini cocok di industri rumah tangga. Lalu yang kedua, mesin bubut standar yang memiliki ukuran yang besar dan lebih berat serta paling banyak digunakan di perusahaan maupun industri. Lalu yang ketiga ada mesin bubut sedang. Mesin bubut jenis ini sering digunakan untuk memperbaiki perkakas dan peralatan pelatihan di sekolah-sekolah SMK. Lalu yang terakhir atau yang keempat yakni mesin bubut meja panjang, digunakan untuk mengerjakan benda yang besar dan panjang. Biasanya banyak digunakan pada pabrik-pabrik besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai engineer muda, perkenalkan nama saya Bimpi Herbima Maharani Habibi. Di sini saya sedang berada di Bengkel Bubut Universitas Negeri Malang. Sebelum melakukan pengoperasian mesin bubut, kita harus memperhatikan standar ketiga. Di antaranya, yang pertama memakai wear pack, memakai masker, dan juga memakai kacamata atau face shield sebagai opsi lain agar benda kerja tidak mengenai mata. Bagi wanita yang mengenakan hijab, pastikan hijab diikat rapi ke belakang atau dimasukkan ke dalam wear pack. Kepala lepas. Kepala lepas gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Kepala lepas dapat digerakkan atau digeser sepanjang alas dengan menarik tuas agar dapat bergerak dan memutar roda tangan agar senter dapat dimasukkan. Lalu ketika memasukkan senter pada lubang tab, kita harus memutar roda tangan. Lalu selanjutnya motor penggerak. Motor penggerak fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Motor penggerak ini terletak di bagian belakang bawah dari mesin bubut. Kemudian tuas pengatur. Tuas pengatur ini fungsinya sendiri adalah untuk mengatur kecepatan spindle, mengatur arah pemakanan, untuk memastikan serta menyalakan mesin. Cara mengoperasikan tuas atau handle ini adalah dengan sedikit menekan handle lalu didorong ke atas untuk menghasilkan putaran searah jarum jam, dan apabila di tengah berarti kembali netral, kemudian ke arah bawah menghasilkan putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya, tombol emergency stop. Tombol emergency stop digunakan untuk memastikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Tombol emergency stop terletak di bagian bawah dari cekam dan terletak di bagian nomor 2 dari tombol-tombol lain. Apabila terjadi situasi darurat, langsung menekan tombol tersebut. Kemudian kepala tetap. Pada kepala tetap terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Cara mengoperasikan kepala tetap adalah dengan memasukkan kunci cekam lalu diputar berlawanan dengan jarum jam. Kemudian masukkan benda kerja, pastikan pas pada bagian tengah cekam ya teman-teman. Lalu selanjutnya putar kunci cekam searah dengan jarum jam untuk mengunci atau menjepit benda kerja.
Lalu selanjutnya adalah dudukan pahat atau tulpos. Tulpos ini berada di atas eretan atas yang berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan dilakukan. Sebelum melakukan pekerjaan bubut, kita harus menyeting rumah pahat menggunakan kunci pahat. Kemudian adalah lampu. Lampu sendiri berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Untuk menghidupkan lampu sendiri, kita hanya perlu menekan tombol pada bagian belakang lampu. Kemudian adalah selang coolant atau pendingin yang memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Cara menggunakan selang coolant adalah kita hanya perlu menyesuaikan selang dengan benda kerja, lalu kita memutar keran agar cairan coolant keluar. Nah, lalu selanjutnya adalah rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan berlangsung. Cara mengoperasikan rem kaki bisa dibilang sangat mudah, yakni dengan menekan rem kaki pada bagian bawah mesin saat diperlukan. Selanjutnya adalah eretan yang dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama eretan atas, eretan lintang, dan juga eretan alas. Eretan atas digunakan untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Lalu eretan lintang digunakan untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran. Lalu yang terakhir adalah eretan alas. Terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut atau bisa juga digerakkan secara manual. Eretan alas berkedudukan pada alas mesin dan dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Eretan atas terletak di atas eretan lintang dan diikat oleh 2 baut. Pada eretan ini terpasang rumah pahat. Kedudukan eretan dapat diubah-ubah atau diputar 360 derajat sesuai dengan kebutuhan. Eretan lintang berada di atas eretan alas dan kedudukannya melintang terhadap alas. Gerakan melintang yaitu menjauhi atau mendekati operator, baik diputar dengan tangan maupun secara otomatis. Poros pembawa atau transportir berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Contohnya saat melakukan pembubutan arah melintang atau memanjang dan ulirnya antara 6-8 mm. Sedangkan poros transportir berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya pembubutan arah memanjang atau melintang dan ulir. Kemudian adalah kunci cekam atau kunci cak. Kunci cekam sendiri berfungsi untuk membuka maupun menutup gigi cekam. Cekam atau cak dapat dibantu dengan kunci cekam yang diputar berlawanan dengan arah jarum jam untuk membuka dan diputar searah dengan jarum jam untuk mengunci atau menjepit benda kerja.